Suamiku, lelaki yang kupercaya sepenuh jiwa, lebih memilih hadir dalam kehidupan seorang anak yang bahkan bukan darahnya, sementara putri kandungnya sendiri menunggu seperti pengemis kasih sayang di ambang pintu. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, bahwa ia mengaku sebagai ayah bagi anak wanita lain itu, duniamu mungkin akan runtuh, tapi duniaku hancur tanpa sisa. Namun sebelum aku tenggelam dalam kepedihan itu, aku memutuskan satu hal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, jika ia tak ingin menjadi ayah bagi anakku, maka aku akan mencarikan ayah baru yang benar-benar tahu cara mencintainya. Inilah kisahku, kisah pengkhianatan, kehilangan, dan keberanian seorang ibu untuk bangkit dari reruntuhan hidupnya. Dan segala yang akan kau baca mungkin akan membuatmu bertanya, bagaimana seorang hati bisa setegar itu setelah dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Sejak awal, aku selalu percaya bahwa rumah tangga tidak pernah runtuh hanya karena badai besar, justru seringnya hancur oleh retakan kecil yang tak terlihat. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari retakan itu sudah lama menggerogoti pernikahanku. Semua bermula ketika suamiku, Ardan, pulang lebih larut dari biasanya dengan alasan yang terdengar terlalu manis untuk dipercaya. Katanya ia harus menemani anak teman kantornya yang sedang sakit. Tetapi caranya bercerita terlalu lembut, terlalu hangat, seolah ia sedang berbicara tentang seseorang yang jauh lebih dekat daripada sekadar anak orang lain. Malam itu aku terdiam lama di ruang tamu, menatap pintu yang baru saja tertutup di belakangnya. Aku tak tahu apa yang harus kupikirkan, tetapi ada sesuatu di dalam diriku yang mulai berteriak sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Sementara itu, putri kecilku, Naira, terlelap dengan memeluk bonekanya, tanpa sadar bahwa ayahnya tak lagi hadir seperti dulu. Aku menyentuh rambutnya, mencoba menenangkan diri, tetapi justru hatiku yang semakin bergetar ketika kusadari bahwa akhir-akhir ini ia terlalu sering bertanya kenapa ayahnya tak lagi membacakan dongeng. Beberapa hari berikutnya, Ardan semakin sering hilang dengan alasan yang sama. Ia menghabiskan waktunya untuk menemani anak itu, anak yang bahkan tak pernah kudengar namanya sebelumnya. Ia pulang dengan wajah lelah tetapi anehnya penuh kepuasan, seakan ia baru saja menjalankan tugas mulia. Namun saat ia melihat Naira yang berlari memanggil-manggilnya, tatapan hangat itu menghilang tanpa sisa. Yang tersisa hanya senyum kaku, lalu langkah cepat menuju kamarnya, meninggalkan kami seperti bayangan yang tak layak diperhatikan. Kecurigaanku memuncak ketika aku menemukan sebuah foto di ponselnya saat ia mandi. Foto Ardan tengah menggendong seorang anak perempuan kecil yang bukan Naira, dengan senyum paling tulus yang pernah kulihat di wajahnya. Ada wanita lain di foto itu, berdiri di belakang mereka, menatapnya dengan cara yang membuatku muak. Itu bukan foto anak teman kantor. Itu potret keluarga kecil yang tak pernah kutahu keberadaannya. Tanganku bergetar saat melihatnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa asing terhadap suamiku sendiri. Malamnya, ketika ia pulang, aku mencoba menunggunya berbicara terlebih dahulu. Tetapi yang kudapat hanya kalimat datar tanpa beban, seolah-olah hari-harinya berjalan jauh lebih baik tanpa kami. Aku menatap wajahnya lama, mencoba mencari sisa-sisa Ardan yang dulu memintaku menikah dengannya sambil berjanji akan menjadi ayah terbaik bagi anak-anak kami kelak. Namun aku tak menemukan apapun selain dingin yang menusuk hingga ke tulang. Saat kutatap Naira yang tertidur kelelahan di sofa karena terlalu lama menunggu, sesuatu di dalam diriku patah dan retak itu tak lagi bisa kututup. Malam itu aku menyadari bahwa aku sedang kehilangan suami bukan karena ia mati, melainkan karena hatinya telah ia serahkan kepada keluarga lain. Dan aku, bersama anakku, hanya dibiarkan menunggu seperti orang asing di rumah sendiri. Malam itu aku menyadari bahwa aku sedang kehilangan suami bukan karena ia mati, melainkan karena hatinya telah ia serahkan kepada keluarga lain. Dan kesadaran itu menghantamku begitu keras hingga membuatku terbangun dari semua ketidakpekaan yang selama ini kutoleransi. Aku menatap Naira yang masih meringkuk di sofa,
wajah kecilnya lelah menunggu figur ayah yang semakin tak peduli. Ada nyeri tajam di dadaku, bukan hanya karena Ardan mengabaikanku, tetapi karena ia membuat anakku belajar tentang kecewa lebih cepat dari yang seharusnya. Ketika kubopong Naira menuju kamar, aku sempat berhenti di depan pintu ruangan kerja Ardan yang terbuka sedikit. Dari celah itu, terdengar dering notifikasi bertubi-tubi. Aku tahu, aku tak boleh mengintip, tetapi bagaimana mungkin aku terus pasrah sementara hidupku berantakan tanpa penjelasan. Dengan langkah perlahan, aku mendekat, dan pesan-pesan di layar laptopnya terpampang jelas. Wanita itu, orang yang ada dalam foto, memanggil Ardan dengan panggilan sayang yang tak pernah lagi kudengar keluar dari bibirnya. Dan yang lebih menghancurkan, ia membalas dengan kalimat hangat yang tak pernah ia berikan padaku dalam beberapa tahun terakhir. Aku terdiam, tubuhku kaku, bibirku gemetar. Dunia seakan memudar, dan hanya suara Naira yang terbangun pelan memanggilku dari kamar yang membuatku kembali sadar. Aku bergegas kembali padanya, tetapi langkahku terasa begitu berat, seperti membawa seluruh beban pengkhianatan itu di bahuku. Naira memandangku dengan mata setengah terpejam, bertanya kenapa ayahnya tidak menemaninya lagi. Pertanyaan itu seperti pisau yang menembus dadaku tanpa ampun. Aku tersenyum, meski rasanya wajahku retak, dan ku bilang bahwa ayah sedang sibuk kerja. Kebohongan yang terpaksa kulakukan, karena bagaimana mungkin aku mengatakan bahwa ayahnya sedang sibuk mencintai keluarga lain. Keesokan paginya, aroma asing menyelinap dari dapur. Aku menyangka Ardan akhirnya mencoba memperbaiki sesuatu dengan membuat sarapan, tapi nyatanya aku salah. Ia justru sedang menyiapkan bekal, bukan untuk kami, melainkan untuk anak perempuan itu. Ia bahkan menyebutkan nama anak itu dengan lembut, seperti memanggil anak kandungnya sendiri. Sementara itu, Naira yang berdiri di dekatku hanya menunduk, menyembunyikan rasa sakit di balik rambut panjangnya. Ardan bahkan tidak menyadari kehadirannya. Aku mencoba menanyakan alasannya, mencoba mengerti, mencoba meminta sedikit perhatian atau penjelasan, tetapi Ardan malah bersikap defensif. Ia mengatakan aku terlalu sensitif, terlalu banyak tanya, terlalu mencurigai sesuatu yang tidak ada. Namun setiap getaran suaranya mengungkapkan yang sebaliknya, ia bukan lagi suami yang kukenal. Ia marah bukan karena aku salah, tetapi karena aku mulai mengetahui apa yang selama ini ia sembunyikan. Hari itu, rumah terasa seperti ladang sunyi penuh pecahan kaca. Setiap kata, setiap tatapan, bahkan langkah Ardan di lantai terdengar seperti ancaman baru. Aku mulai mencatat setiap perubahan kecil, mencoba merangkai puzzle yang selama ini ia sembunyikan rapat. Dan semakin banyak potongan yang kutemukan, semakin jelas bahwa Ardan bukan sekadar mengisi kekosongan hidup anak lain, ia sedang membangun identitas baru sebagai seorang ayah, tanpa mengajak kami masuk ke dalam kehidupannya. Malam berikutnya, aku duduk di tepi ranjang, memandangi jendela yang gelap. Hujan turun, seolah ikut menangis menggantikan tangisku yang sudah habis. Aku tak lagi menunggu Ardan pulang, karena aku tahu ia sedang berada di tempat lain, di rumah yang lebih ia anggap pulang daripada rumah ini. Dan dalam kesunyian itu, aku membuat keputusan kecil yang mengubah hidupku kelak. Aku akan berhenti bergantung pada harapan bahwa Ardan akan kembali menjadi suami dan ayah yang dulu. Aku memandang Naira, yang tertidur sambil menggenggam jemariku erat-erat, seolah takut aku pergi seperti ayahnya. Dan di sanalah tekadku terpatri, jika Ardan tak lagi ingin menjadi ayah untuknya, aku akan mencarikan seseorang yang mampu menjaga hati kecilnya dengan sepenuh cinta. Aku tak tahu bagaimana caranya, atau siapa yang akan datang dalam hidup kami. Namun aku tahu satu hal, aku tak akan membiarkan anakku tumbuh dengan luka yang kutanggung seorang diri. Itu malam pertama aku memutuskan untuk melawan bukan demi diriku, tetapi demi Naira. Dan langkah kecil itu ternyata menjadi awal dari badai yang jauh lebih besar, badai yang pada akhirnya membuka seluruh kebenaran tentang siapa sebenarnya suamiku selama ini. Badai yang pada akhirnya membuka seluruh
Kebenaran tentang siapa sebenarnya suamiku selama ini itu mulai menunjukkan tandanya keesokan harinya, saat aku mendengar suara tawa perempuan dari balik pintu kamar mandi. Itu bukan suaraku, bukan suara Naira, dan jelas bukan suara tawa yang pantas terdengar dari ponsel seorang suami yang pulang semalam lewat tengah malam. Suara itu lembut tapi menusuk, seperti belati yang dipoles dengan senyum manis. Suara itulah yang membuatku merinding, seolah kehidupan rumah tanggaku sedang disaksikan oleh orang asing yang tak pantas berada di sana. Ardan keluar dengan wajah yang tampak terlalu segar untuk seseorang yang katanya lelah kerja lembur. Ia bahkan bersiul kecil sambil memilih kemeja, sesuatu yang sudah lama sekali tidak ia lakukan di hadapanku. Ada aura bahagia darinya, bukan bahagia karena keluarganya, melainkan bahagia karena seseorang di luar sana telah mengisi celah yang tak seharusnya ada. Aku memandangnya tanpa berkata apa-apa, tapi hatiku sudah penuh dengan kalimat yang ingin meledak keluar. Saat kami sarapan, Naira mencoba menggambar sesuatu sambil memandangi ayahnya dengan harapan kecil bahwa kali ini ia mungkin akan diajak bicara. Namun Ardan tak mengangkat wajah sedikit pun. Ia sibuk mengetik, tersenyum kecil di layar ponselnya, hingga akhirnya aku mendengar jelas satu pesan masuk, jangan lupa antar dia ke sekolah ya. Dia suka kalau kamu yang pegang tangannya. Aku tak bisa menahan diri. Kamu antar anak siapa pagi ini, Dan? Tanyaku, dengan suara yang sebisa mungkin tetap tenang. Ardan menoleh cepat, seolah baru sadar bahwa rumah ini masih memiliki penghuni. Ia terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan nada defensif yang sudah sangat kukenal, sudah kubilang, anak teman kantorku sedang butuh perhatian. Lalu sejak kapan anak teman kantormu memanggilmu ayah? Tanyaku lebih pelan, tetapi tepat sasaran. Ardan kaget, ia tak menyangka aku sudah tahu. Dan dalam tatapan kami yang saling menusuk itu, aku melihat ketakutan kecil di matanya, ketakutan bukan karena aku marah, tetapi karena rahasia yang ia sembunyikan mulai retak. Ia langsung pergi tanpa menunggu sarapan selesai, meninggalkan piring kosong dan hati yang semakin pecah. Namun sebelum benar-benar keluar rumah, aku melihat sesuatu yang membuat tensi darahku mencapai puncak. Ia menepuk kepala Naira sekilas-sekilas saja seolah anaknya hanyalah adab yang harus ia jalankan. Lalu ia tersenyum hangat ketika membaca pesan baru, senyum yang tidak pernah lagi ia berikan kepada putrinya. Siang itu, aku memutuskan melakukan hal yang sebenarnya sangat kutakuti, mengikuti Ardan. Aku membawa Naira karena aku tahu ia pun butuh jawaban. Dengan jarak aman, aku mengamati mobilnya berhenti di sebuah rumah kecil di pinggir kota, rumah yang tampak sederhana tapi penuh kehidupan. Dari jendela, aku melihat seorang anak perempuan melompat kegirangan begitu melihat Ardan turun dari mobil. Ia memanggilnya dengan suara nyaring, ayah. Dan yang lebih menyakitkan, Ardan membalasnya dengan pelukan penuh cinta, pelukan yang sudah lama hilang dari kehidupan kami. Naira memegang tanganku erat, wajahnya pucat, matanya mulai berkaca-kaca tanpa mengeluarkan suara. Itu, ayah, bisiknya. Suara kecil yang meremas jantungku dengan kekuatan tak terduga. Aku ingin membohonginya seperti kemarin-kemarin, tapi hari itu aku tak lagi sanggup. Aku hanya membungkuk dan memeluknya, membiarkan air mataku jatuh di rambutnya sementara dunia di depan kami memamerkan pengkhianatan paling telanjang yang pernah kusaksikan. Ketika wanita itu keluar, wanita yang ada dalam foto dan berdiri di samping Ardan dengan senyum kepemilikan, aku tahu perjuanganku baru saja dimulai. Mereka tampak seperti keluarga utuh, sementara aku dan Naira hanya menjadi bayangan yang tak pernah dihitung. Aku ingin menghampiri mereka, ingin berteriak, ingin menamparkan semua kebohongan yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Tetapi kakiku membeku, seolah bumi menolak keberadaanku di tempat yang bukan lagi menjadi milikku. Naira mulai menangis tanpa suara, air matanya jatuh satu persatu, seperti retakan terakhir yang membuat hatiku runtuh. Mama, kalau ayah punya anak lain, apakah aku nggak penting lagi? Pertanyaan itu menghancurkan semua benteng kesabaran yang selama ini kujaga. Aku memeluknya lebih kuat daripada sebelumnya,
menggenggam seluruh sisa hidup yang masih kumiliki. Saat kusandarkan daguku di kepala Naira, aku membuat janji yang tak akan pernah kutarik. Janji yang lahir dari luka paling dalam, aku akan membuatmu merasa dicintai oleh seorang ayah. Jika bukan dia, maka akan ada orang lain yang mau memelukmu tanpa syarat. Dan pada saat itu, langit mendung seolah ikut menahan napas. Karena tanpa kusadari, keputusan kecil itu akan membawa kami ke perjalanan panjang, perjalanan yang kelak menyeret Ardan, wanita itu, dan seluruh kebohongan mereka ke dalam badai yang tak pernah mereka bayangkan. Keputusan kecil itu akan membawa kami ke perjalanan panjang, perjalanan yang kelak menyeret Ardan, wanita itu, dan seluruh kebohongan mereka ke dalam badai yang tak pernah mereka bayangkan. Dan perjalanan itu dimulai pada malam ketika aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah Naira yang tertidur dengan mata sembab. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku, bukan lagi sekadar luka seorang istri, tetapi keberanian seorang ibu yang terlahir dari kehancuran. Aku menyelimuti Naira perlahan, lalu berdiri memandangi bayanganku sendiri di cermin. Mata itu sudah lama tak bersinar. Wajah itu tampak lebih tua dari usiaku. Tetapi ada bara kecil di dalam tatapanku, bara yang ditinggalkan oleh rasa sakit yang terlalu dalam. Aku tahu, jika aku terus diam, Naira akan tumbuh dengan keyakinan bahwa ia tak cukup berharga untuk dicintai ayahnya. Itu tak bisa kubiarkan. Saat aku membuka pintu kamar, kudengar suara Ardan masuk rumah. Langkahnya ringan, nadanya terasa puas, dan itu membuat dadaku sesak. Ia seakan pulang dari dunia lain, dunia yang membuatnya lupa bahwa di rumah ada anak yang menunggu tanpa mengeluh. Ia membuka sepatu sambil bersiul, seolah hidupnya sangat sempurna. "Aku lihat kamu pulang cepat hari ini," kataku datar, muncul dari lorong. Ardan tersentak kecil, tak menyangka aku masih terjaga. Ia mengusap tengkuknya, canggung, seakan baru ketahuan melakukan sesuatu yang memalukan. "Hanya antar anak itu sebentar," jawabnya singkat. "Anak itu," ulangku, menahan diri agar suaraku tak pecah. "Atau anak kalian?" Ardan berhenti bergerak, jeda itu cukup untuk memberitahu lebih banyak daripada kata-katanya. Tatapannya berubah dingin, namun tak lagi bisa menyembunyikan ketakutan bahwa aku tahu jauh lebih banyak daripada yang ia kira. "Aku tidak mau bertengkar sekarang," katanya akhirnya, mencoba menghindar. "Besok aku jelaskan." "Tidak, jelaskan sekarang." Suaraku naik tanpa izin. "Karena anakmu menangis seharian, dan anakmu sendiri." Ardan mengalihkan wajahnya. Bahkan hanya melihatku pun ia tampak terganggu. Itu lebih menyakitkan daripada semua perselingkuhan yang pernah kubayangkan. "Aku hanya berusaha membantu," gumamnya. "Dengan menyebut dirimu ayah bagi anak orang lain." Aku melangkah mendekat, dengan menciptakan keluarga baru tanpa pamit, dengan meninggalkan anak kandungmu seperti ia bukan siapa-siapa. Ardan menahan nafasnya, lalu mengucapkan kalimat yang membuat lututku hampir roboh. "Dia butuh aku." Aku tertawa pahit, suara itu terdengar seperti retakan kaca. "Dan anakmu tidak?" Ardan tak menjawab. Ia justru melangkah pergi menuju kamar mandi, menutup pintu dengan keras. Seolah aku adalah gangguan yang mengusik hidup indahnya bersama keluarga yang ia pilih sendiri. Dada ini panas, namun tubuhku membeku. Pada detik itu, aku tahu Ardan sudah jauh, terlalu jauh. Setelah pintu laki-laki itu tertutup, aku berdiri lama di lorong gelap. Nafasku bergetar, tangan gemetar. Tangisku pecah, terlalu lama ku pendam. Namun di sela-sela tangis itu, aku bisa merasakan sesuatu muncul dari dasar hati, ketegasan yang tak pernah ku tahu sebelumnya. Aku berjalan kembali ke kamar, duduk di samping Naira, lalu menggenggam tangannya yang kecil. "Mama janji kamu akan punya seseorang yang benar-benar sayang sama kamu," bisikku, setengah kepada Naira, setengah kepada diriku sendiri. Bukan orang yang hanya datang ketika butuh tempat pulang. Malam itu, setelah bertahun-tahun menahan diri, aku akhirnya membuka ponsel dan mencari sebuah kontak yang tidak pernah kusangka akan kugunakan lagi, kenalan lama,
seseorang yang dulu sempat hadir dalam hidupku sebelum Ardan datang dan mengambil segalanya. Seseorang yang pernah berkata bahwa jika suatu hari aku butuh bantuan, ia akan datang tanpa ragu. Dengan tangan gemetar, aku mengetik pesan singkat. Aku butuh bicara. Ini penting. Ku pencet tombol kirim. Hanya 1 detik setelahnya, dadaku terasa ringan sekaligus penuh ketakutan. Karena aku tahu, langkah kecil itulah yang akan mengubah segala hal. Dan jika badai sedang menuju keluargaku, maka mulai malam ini, aku siap berdiri di tengahnya tanpa mundur selangkah pun. Maka mulai malam ini, aku siap berdiri di tengahnya tanpa mundur selangkah pun. Namun aku tidak menyangka bahwa langkah kecilku itu justru akan membuka pintu masa lalu yang selama ini kukunci rapat. Ponselku bergetar hanya beberapa menit setelah pesanku terkirim, dan ketika kulihat nama yang muncul di layar, jantungku serasa jatuh. Bagas, seseorang yang pernah hampir kujadikan rumah sebelum Ardan datang dengan segala janji manisnya. Aku di kota, kita ketemu di mana? Begitu bunyi balasannya. Sederhana, tetapi langsung merobek pintu yang selama ini kutahan. Malam itu aku tidak langsung membalas. Aku melirik ke arah kamar mandi, memastikan Ardan masih di dalam, lalu memandang Naira yang tidur pulas. Ada rasa bersalah yang muncul, namun dihantam cepat oleh kenyataan bahwa aku dan anakku telah dibuang oleh orang yang seharusnya melindungi kami. Aku menggigit bibir, menahan gemuruh emosi yang membuatku sulit bernapas. Lalu aku mengetik balasan, besok siang, kita bicara. Keesokan harinya, Ardan bergegas pergi bahkan sebelum aku sempat menyiapkan sarapan untuk Naira. Ia memegang ponselnya terus, tersenyum kecil seperti remaja jatuh cinta. Tanpa merasa perlu pamit, ia hanya berkata, aku ada urusan penting. Aku tidak menahan, tidak bertanya, tidak memohon. Aku hanya menatapnya pergi dengan kesenyapan yang lebih tajam daripada jeritan. Setelah ia keluar, aku memakaikan seragam Naira dan mengantarnya ke sekolah. Mama jemput ya, tanyanya pelan, masih dengan suara yang membawa bekas luka dari hari sebelumnya. Tentu, sayang, jawabku lembut. Mama nggak akan ninggalin kamu. Setelah meninggalkan sekolah, aku menuju sebuah kafe kecil di sudut kota. Tempat itu tenang, jauh dari hiruk-pikuk, dan di sanalah Bagas menungguku. Ketika aku masuk, ia berdiri, dan untuk sesaat dunia seakan berhenti. Ia masih sama tenang, dewasa, dengan tatapan yang selalu berusaha membaca isi hati orang lain. Tatapan yang dulu membuatku merasa dilihat, dihargai, dicintai tanpa syarat. Kamu kelihatan capek, katanya, suaranya lembut tapi menyentuh luka yang paling dalam. Ada apa sebenarnya? Aku duduk, menahan napas panjang sebelum akhirnya semua yang kutahan runtuh begitu saja. Aku bercerita tentang Ardan, tentang anak itu, tentang wanita itu, tentang Naira yang menangis tanpa suara. Kata demi kata keluar seperti sungai yang pecah bendungannya. Bagas tidak memotong, tidak menilai, hanya mendengarkan dengan kedua tangan mengepal menahan emosi yang tidak ia tunjukkan. Ketika aku selesai, ia menyandarkan tubuh dan menatapku lama. Kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Naira juga nggak. Ada kemarahan di matanya, tetapi lebih dari itu ada kepedulian yang selama ini kulupakan rasanya. Bagas, suaraku bergetar. Aku nggak tahu harus apa. Ia meraih tanganku perlahan, tidak memaksa, hanya memberi tempat bagi kesedihanku untuk berlabuh. Kalau kamu butuh tempat pulang, aku ada. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk mendukung kamu dan Naira berdiri lagi. Ucapan itu menamparku, bukan karena salah, tetapi karena terlalu benar. Karena ada bagian dari diriku yang selama ini haus akan kasih sayang yang tulus, sesuatu yang sudah lama tak kuterima dari Ardan. Namun sebelum aku sempat menjawab, seseorang masuk ke kafe. Seseorang yang membuat udara di ruangan itu berubah tajam. Aku menoleh perlahan, dan melihat Ardan berdiri beberapa meter dari kami, wajahnya putih pasi, mata membelalak tak percaya. Ia menatap tangan Bagas yang masih memegang tanganku.
Lalu menatapku seolah aku adalah pengkhianat terbesar dalam hidupnya. Ironi yang begitu pahit hingga hampir membuatku tertawa. Jadi ini alasanmu? Suaranya gemetar menahan marah. Ini alasan kamu ribut sama aku? Kamu ternyata... Bagas berdiri, tubuhnya kaku, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tetapi aku berdiri lebih dulu. Berhenti, dan, kataku dingin. Kamu nggak punya hak lagi buat marah. Kamu yang meninggalkan kami. Tatapan Ardan berubah liar, campuran rasa bersalah, marah, dan takut. Tetapi sebelum ia sempat bicara, aku menambahkan satu kalimat yang membuatnya terdiam seperti dipukul kenyataan. Kamu sibuk jadi ayah untuk anak perempuan itu, sementara anakmu sendiri menunggu sampai tertidur sambil menangis. Ardan menutup mulut, terkejut. Bagas berdiri di sampingku, tanpa berkata apa-apa, tetapi kehadirannya cukup membuatku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Ardan goyah. Ia tidak mengira aku bisa berdiri setegar itu. Tidak mengira ada seseorang di sampingku yang siap melindungi saat ia justru memilih pergi. Dan di tengah kafe yang sunyi itu, aku sadar satu hal, inilah awal dari pertarungan besar yang tidak akan bisa dihindari siapapun terutama Ardan. Pertarungan besar yang tidak akan bisa dihindari siapapun, terutama Ardan mulai terlihat jelas dari cara ia memandangi kami di tengah kafe itu. Tatapannya bukan hanya marah, tetapi juga ketakutan kehilangan kontrol atas dua dunia yang selama ini ia mainkan. Dunia gelap miliknya yang tersembunyi, dan dunia rumah tangga yang ia biarkan runtuh perlahan. Aku nggak percaya kamu kayak gini, ucap Ardan, suaranya parau penuh tuduhan. Kamu duduk bareng laki-laki lain sementara. Berhenti memutarbalikkan kenyataan, dan aku menatapnya tajam, tanpa mundur sedikit pun. Kamu yang memilih ada di keluarga lain. Kamu yang meninggalkan anakmu sendiri. Bagas mengepalkan tangan, mengawasi setiap gerak Ardan, seolah siap melindungiku bila keadaan memanas. Tetapi aku mengangkat tangan kecil, memberi sinyal agar ia membiarkanku berdiri sendiri dalam momen ini. Sementara Ardan tampak semakin terpojok, seakan ia baru saja menyadari bahwa kebohongannya tidak lagi bisa dibungkus dengan alasan manis. Kamu nggak ngerti, kata Ardan akhirnya, nafasnya berat. Anak itu, dia butuh aku. Lalu Naira tidak. Aku hampir berteriak, tapi suaraku justru jatuh dalam nada getir yang lebih menyakitkan. Dia menangis sampai tertidur, dan memohon kamu pulang. Meminta sedikit perhatian ayah yang bahkan tak kamu berikan lagi. Aku melihat perubahan di wajah Ardan. Ada rasa bersalah yang muncul sesaat singkat, hampir tak terlihat sebelum kembali tenggelam oleh keras kepalanya. Yang selama ini kubiarkan. Kamu nggak tahu apa-apa, gumamnya rendah, tetapi aku bisa menangkap kegoyahan di balik kata itu. Tentu aku tahu, balasku. Aku tahu kamu mengaku sebagai ayah untuk anak perempuan itu. Aku tahu kamu peluk dia seperti anakmu sendiri. Aku tahu kamu buat makanannya, kamu jemput dia, kamu belikan mainan, hal yang gak pernah kamu lakukan untuk Naira dalam beberapa tahun terakhir. Ardan menatapku, dan untuk sesaat matanya bergetar. Sebuah tanda bahwa kebenaran itu telak menghantamnya. Bagas melangkah mendekat, tapi tidak menyentuhku. Mas Ardan, ucapnya tegas, kalau kamu gak bisa jadi ayah buat Naira, jangan ganggu mereka lagi. Ardan menatapnya, rahangnya mengeras. Ini urusan keluarga kami. Kamu nggak usah ikut campur. Tapi kamu yang pergi dari keluarga itu, balas Bagas cepat, tanpa memberi celah. Aku mengambil napas panjang. Suasana kafe terasa menutup, seperti semua orang menahan napas menyaksikan drama yang tak seharusnya terjadi di ruang publik. Tapi aku tak bisa lagi menahan amuk yang selama ini membusuk dalam dada. Aku nggak mau bertengkar di sini, kataku, berusaha mengakhiri percakapan yang sudah semakin panas. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, dan mulai sekarang, aku nggak akan biarkan kamu menyakiti Naira lagi. Tidak dengan kehadiranmu yang setengah hati. Tidak dengan kasih sayangmu yang kau bagi dua sekehendakmu. Ardan terdiam, wajahnya memucat,
Seakan baru sadar bahwa aku bukan lagi istri yang ia bisa tekan dengan diam atau alasan tak masuk akal. Aku berubah. Aku bangkit. Dan yang paling mengerikan bagi seorang pengkhianat seperti dia, aku tidak lagi takut. Aku akan ngomong sama kamu di rumah, katanya akhirnya, suaranya rendah tapi tak stabil. Kamu nggak boleh bawa laki-laki ini masuk urusan kita. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Kamulah yang membawa perempuan itu masuk urusan rumah tangga kita. Ardan menutup mulut, kehabisan kata. Ia berbalik, melangkah pergi dengan emosi yang tak ia kuasai. Punggungnya tampak goyah, seperti orang yang baru saja kehilangan pijakan hidup. Ketika pintu kafe tertutup di belakangnya, aku menghembuskan napas panjang yang sejak tadi kutahan. Seluruh tubuhku gemetar. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pertahanan terakhirku akhirnya roboh, dan aku berdiri dalam kebenaran paling pahit yang pernah kuterima. Bagas mendekat perlahan. Kamu nggak apa-apa. Aku mengangguk pelan. Aku harus kuat demi Naira. Demi hidup kami selanjutnya. Bagas menatapku lama, lalu berkata dengan suara yang hampir bergetar, aku akan tetap di sini. Kamu tidak sendiri. Dan di detik itu, aku tahu badai sudah mulai mengarah ke rumahku. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa mampu menghadapinya. Karena kini aku tidak lagi berdiri sebagai istri yang dicurangi, aku berdiri sebagai ibu yang siap memperjuangkan anaknya, apapun taruhannya. Tapi aku juga tahu, kata-kata itu hanyalah permulaan dari perang yang sebenarnya. Dan perang itu menunggu tepat di depan pintu rumahku. Malam itu, setelah Bagas mengantarku pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu yang sepi. Lampunya redup, dan suara jam dinding terdengar seperti detik bom yang menunggu meledak. Aku tahu Ardan akan datang. Aku tahu dia akan mengamuk. Tapi yang tidak kutahu adalah bagaimana aku harus menghadapi badai yang tak lagi bisa kuhindari. Naira tidur di kamarnya, memeluk boneka kelinci coklat yang sudah usang, hadiah terakhir dari Ardan bertahun-tahun lalu. Melihatnya tertidur damai membuat dadaku sesak. Seandainya ia tahu bagaimana ayahnya memuja anak yang bukan darah dagingnya, seandainya ia tahu bahwa ia dikalahkan oleh seorang anak kecil yang bahkan tidak pernah ia temui. Ketika suara mesin mobil berhenti tepat di depan rumah, tubuhku menegang. Nafasku serasa berhenti, tapi aku memaksa diriku untuk tetap duduk. Tanganku gemetar, namun aku genggam kuat-kuat ujung bantal, mengingatkan diriku bahwa aku tidak boleh mundur. Derap kaki Ardan menghantam halaman seperti langkah seseorang yang kehilangan kontrol. Ia membuka pintu tanpa mengetuk, sama seperti kebiasaannya bertahun-tahun, tapi kali ini aku tidak merasa itu romantis atau akrab, aku hanya merasa terancam. Jadi ini yang kamu mau? Serunya begitu masuk, bikin aku malu di depan orang-orang. Di depan laki-laki itu, aku mendongak perlahan. Yang kubuat malu bukan kamu, dan perilakumu sendiri yang melakukannya. Ardan berdiri di depanku, napasnya memburu. Matanya merah, entah karena marah atau karena rasa bersalah yang tertahan. Tapi tidak satu pun dari itu membuatku lemah. Luka yang ia buat sudah terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan penjelasan. Kamu sengaja mancing masalah, katanya, suaranya pecah. Kamu sengaja bikin aku terlihat buruk. Aku nggak perlu bikin kamu terlihat buruk, balasku. Kamu sendiri yang melakukan semuanya. Kamu yang meninggalkan anakmu. Kamu yang pilih tinggal di rumah orang lain. Kamu yang lebih peduli pada anak wanita itu daripada anakmu sendiri. Ardan memicingkan mata, seakan kata-kataku menusuk tepat di tempat yang menyakitkan. Kamu nggak ngerti apa yang terjadi. Lalu jelaskan, tantangku. Aku dengarkan. Ia mendengus pelan. Anak itu, dia butuh figur ayah. Aku nggak bilang dia nggak butuh, jawabku cepat. Tapi Naira juga butuh ayahnya. Dan kamu meninggalkan dia seperti dia bukan siapa-siapa. Ardan meremas rambutnya, gelisah. Kamu selalu lihat dari sisi kamu saja. Kamu nggak tahu apa yang aku jalani. Aku tertawa kecil, pahit. Kamu pikir aku belum cukup menderita untuk mencoba memahami. Kamu pikir aku nggak tahu rasanya dibohongi setiap hari.
Kamu pikir aku nggak tahu kamu mulai panggil anak itu dengan sebutan, sayang. Kamu pikir aku nggak tahu kamu peluk dia seperti kamu peluk Naira dulu. Ardan terpaku, wajahnya membeku. Itu adalah pertama kalinya aku menyebutkan hal yang paling ia sembunyikan. Kamu tahu dari mana? Tanyanya, suaranya berubah takut. Aku lihat, dan suaraku retak, mataku sendiri yang lihat, diam. Hening yang begitu tebal sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Kamu, lihat, Ardan akhirnya berbisik. Aku mengangguk pelan. Dan itu hari terburuk dalam hidupku. Ardan terduduk di kursi seberangku, wajahnya menunduk. Tetapi aku tidak lagi melihat penyesalan yang tulus di sana. Yang kulihat hanyalah seseorang yang takut ketahuan, bukan takut kehilangan keluarga. Kita bisa benerin ini, katanya akhirnya, suaranya panik. Aku bisa jelasin sama Naira. Aku bisa. Kamu terlambat. Aku memotongnya. Yang tersisa dari keluargamu hanya aku dan Naira. Dan kami sudah terlalu sering kamu tinggalkan. Ardan menatapku lama, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang belum pernah ada, patah. Ia benar-benar hancur oleh kata-kataku. Jadi kamu mau apa sekarang? Tanyanya pelan. Aku menarik napas panjang. Aku mau Naira bahagia. Ardan berdiri, suaranya penuh kecemburuan yang membabi buta. Bahagia sama kamu dan laki-laki itu. Aku nggak bilang soal laki-laki, jawabku tenang. Aku bilang untuk Naira. Dan kalau kamu nggak bisa kasih dia kebahagiaan itu, maka aku yang akan mencarikannya. Ardan menegang, matanya membesar. Kamu ancam aku. Aku lindungi anakku. Jawabku tegas. Kalau itu terasa seperti ancaman, mungkin itu karena kamu tahu kamu salah. Keheningan kembali memenuhi ruangan, tapi kali ini berbeda. Bukan hening sebelum badai melainkan hening yang muncul ketika seseorang sadar bahwa kekuasaannya hilang. Akhirnya Ardan berbalik, melangkah ke pintu. Namun sebelum keluar, ia menatapku untuk terakhir kalinya. Kamu nggak akan bisa gantikan aku, katanya lirih. Dan kamu nggak akan bisa cari ayah baru buat Naira. Aku membalas tatapannya tanpa gentar. Kamu benar, aku nggak mau cari ayah baru. Aku cari laki-laki yang mau jadi ayah untuk Naira. Itu beda. Ardan mematung, bibirnya bergetar. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak punya jawaban. Pintu tertutup keras, dan di detik itu, aku tahu pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sejenak aku hanya berdiri mematung, mencoba bernapas, mencoba menerima bahwa kalimat-kalimat terakhir Ardan bukan sekadar luapan emosi melainkan ancaman yang dibungkus rasa kehilangan yang terlambat ia sadari. Ruang tamu terasa semakin sempit, seolah dinding-dinding rumah ini mengerut menelan sisa-sisa kehidupan yang pernah kami bangun bersama. Lampu meja berkelip kecil, membuat bayanganku di dinding tampak seperti sosok asing yang bahkan tidak kukenal lagi, seorang wanita yang dipaksa dewasa oleh luka yang terlalu lama ia biarkan. Aku berjalan perlahan menuju kamar Naira, memastikan bahwa pertengkaran itu tidak membangunkannya. Nafasku menahan ketika ku buka pintu, dan syukurlah ia masih tertidur dengan damai, memeluk bonekanya seakan dunia di sekitarnya tidak sedang runtuh. Hatiku meremas. Andai ia selalu bisa tidur senyaman ini. Andai ia tidak pernah perlu tahu badai macam apa yang sedang kubendung demi dirinya. Aku duduk di tepi ranjang, mengelus rambut lembutnya. Mama janji, kamu nggak akan sendirian, bisikku lirih. Kata-kata itu, meski pelan, membuat dadaku terasa sesak oleh tekad yang semakin mengeras. Ketika aku kembali ke ruang tamu, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku tahu siapa itu bahkan sebelum mengangkatnya seringkali, ketenangan malam justru mengundang mereka yang ingin menusuk paling dalam. Jangan pikir kamu menang, suara perempuan itu menyelinap dari seberang, dingin dan menghina. Maya, wanita yang selalu muncul di antara celah kehancuran rumahku seperti bayangan hitam yang enggan pergi. Aku menutup mata, menahan diri agar tidak terpancing. Aku nggak tertarik menang atau kalah. Aku hanya mau Naira bahagia. Maya tertawa kecil. Bahagia.
Kamu pikir setelah Ardan lihat kamu sama laki-laki lain, dia masih mau lihat kamu sebagai ibu yang baik? Kata-katanya menusuk, tapi aku tidak membiarkannya menembus. Lebih dari itu, aku mulai muak dengan permainannya. Jangan bawa-bawa Naira. Kamu nggak punya hak bicara soal anakku. Aku cuma kasih tahu, Ardan sekarang lebih sering di sini daripada di rumah kamu. Dan anakku, dia udah jatuh cinta sama figur ayah yang baik. Kamu kira dia mau lepas? Jantungku mencelos. Di balik nada congkaknya, aku menangkap satu hal, Maya takut. Sangat takut, dan orang yang takut biasanya bicara lebih dari seharusnya. Kamu takut aku merebut Ardan? Tanyaku dengan suara setenang mungkin. Hening sesaat, lalu Maya membalas cepat, aku nggak takut apapun. Kedengaran seperti takut, balasku. Takut kehilangan pria yang kamu rebut dari keluarga lain. Telepon mati tiba-tiba. Maya memutus sambungan, tapi kata-kataku sudah mengenai sasaran. Aku mendesah panjang. Perang ini bukan lagi antara aku dan Ardan. Ini adalah perang dua perempuan yang sama-sama mencintai sesuatu, tapi berbeda dalam cara mempertahankannya. Aku menutup ponsel, lalu bersandar di sofa. Baru saja aku menutup mata sebentar, suara ketukan pelan di pintu membuatku terlonjak. Wajahku memanas. Ardan kembali, atau Maya datang untuk memprovokasi. Kemungkinan itu membuatku merinding. Namun ketika ku buka pintu, Bagas berdiri di sana dengan wajah cemas. Langkahnya tertahan di teras seolah ia takut melewati batas yang belum jelas ia punya hak untuk injak. Aku lihat Ardan pulang tadi, aku takut kalian bertengkar, katanya dengan nada pelan, penuh kehati-hatian. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya mendesak naik. Kami bertengkar, gas, parah. Bagas masuk perlahan, tanpa berkata banyak. Hanya duduk di sofa, menungguku siap bicara. Dan entah kenapa, kehadirannya membuat dinding pertahananku runtuh seketika. Aku duduk di sampingnya dan menutup wajahku dengan kedua tangan. Dia bilang aku nggak akan bisa cari ayah untuk Naira, kataku terisak pelan. Seakan Naira itu barang yang bisa dia klaim kapan saja. Bagas menatapku dengan mata yang mengeras, seperti seseorang yang siap bertarung meski tidak diminta. Dia salah. Kamu ibu yang baik, dan Naira berhak dapat kebahagiaan, meskipun itu bukan dari dia. Aku menatapnya, dan di saat itulah aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat dengan jelas sebelumnya, ketulusan yang hampir menakutkan. Ketulusan yang tidak pernah Ardan berikan dalam beberapa tahun terakhir. Bagas mengulurkan tangan, bapernya jelas, tapi ia menahannya tepat sebelum menyentuh pipiku seakan ia takut menyakitiku, atau takut aku salah paham. Kamu nggak sendirian, bisiknya. Kata-kata itu sederhana, tetapi terasa seperti pelukan hangat setelah berhari-hari terjebak di tengah badai. Entah dari mana datangnya keberanian itu, aku membalas, tapi aku juga takut terlalu bergantung. Bagas tersenyum kecil, getir namun lembut. Kalau kamu jatuh, aku nggak akan biarin kamu jatuh sendiri. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Bukan hanya pada diriku, tapi juga pada jalur kisah ini. Seperti ada simpangan baru yang tiba-tiba terbuka, menarikku lebih jauh dari Ardan, dan lebih dekat pada seseorang yang bersedia bertahan. Di luar, angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah yang basah. Malam semakin larut, tapi pikiranku justru semakin terang. Aku mulai mengerti, kadang, sebelum mendapatkan kedamaian, seseorang harus melewati badai yang paling menghancurkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak sedang menghadapi badai itu sendirian. Tapi perasaan itu hanya bertahan beberapa jam, sebelum kenyataan kembali mengetuk pintu hidupku dengan cara paling menyakitkan. Pagi masih gelap ketika aku terbangun oleh suara Naira menangis. Tangisnya bukan seperti mimpi buruk biasa, lebih dalam, lebih gemetar, seolah dunia kecilnya runtuh tanpa peringatan. Aku segera berlari ke kamarnya, menemukan ia duduk sambil memeluk lutut, wajahnya basah oleh air mata yang belum sempat ia seka. Mama, suaranya pecah, ayah nggak sayang aku lagi, iya.
Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari apapun yang Ardan lakukan. Seolah seseorang meremas jantungku dengan tangan dingin. Aku langsung memeluk Naira, memeluk sekuat yang aku bisa, mencoba memindahkan seluruh ketakutan itu ke tubuhku sendiri. "Siapa yang bilang begitu, sayang?" tanyaku, meski suara sendiri hampir tidak keluar. "Naira mimpi ayah gendong anak itu." Terus dia bilang Naira bukan anaknya lagi. Naira terseduh, bahunya kecilnya berguncang. Aku memejamkan mata. Ia bahkan bermimpi tentang luka yang tidak pernah pantas ia rasakan. Dan aku membenci kenyataan bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi, melainkan ketakutan yang ia serap dari dunia nyata. Aku mengangkat wajahnya, mengusap pipinya yang basah. "Ayah mungkin lagi bingung, sayang. Tapi kamu tetap anaknya. Kamu tetap berharga. Kamu tetap dicintai." Naira menatapku dengan mata bengkak yang membuat hatiku robek. "Tapi kenapa ayah nggak pulang?" Aku menelan ludah, memilih kata-kata dengan hati-hati agar tidak menambah luka. "Kadang orang dewasa bikin pilihan yang salah. Tapi itu bukan salah kamu. Kamu nggak pernah salah." Naira mengangguk pelan, tapi aku tahu ia tidak benar-benar percaya. Dan apa yang bisa kulakukan? Aku sendiri sudah tidak percaya pada alasan apapun dari Ardan. Aku hanya bisa memeluknya lagi, berharap pelukan itu cukup untuk menahan dunia agar tidak runtuh di atasnya. Ketika Naira akhirnya kembali tertidur, aku berjalan ke dapur dengan langkah limbung. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor asing masuk. "Kita perlu bicara sekarang." Aku tahu siapa itu. Ardan. Dia selalu muncul saat aku sedang rapuh atau mungkin memang hanya itulah satu-satunya saat ia berani muncul. Aku mengabaikannya. Tapi pesan kedua masuk. "Ini penting. Tentang Naira." Tubuhku menegang. Ketakutan merayap seperti bayangan gelap di belakangku. Aku membalas singkat. "Kita bicara di luar. Jangan ke rumah." 10 menit kemudian, aku sudah berada di depan rumah, membungkus diriku dengan jaket tipis sambil mencoba menenangkan napas. Mobil Ardan berhenti, lampunya menusuk malam yang masih dingin. Ia turun dengan wajah tegang, jelas tidak tidur semalaman. "Kita harus bicara cepat," katanya tanpa salam. "Maya bilang kamu ancam dia." Aku menghela napas, lelah. "Aku nggak ancam. Dia yang menyerang dulu." Ardan mendekat, jarak kami hanya beberapa langkah. "Dia bilang kamu mau ambil Naira dan pergi jauh." Aku membeku. Aku memang harus mikirin masa depan Naira. "Itu maksudnya kamu mau pisah?" Ardan melangkah lebih dekat. "Kamu serius mau cabut dari hidup aku? Bawa anakku. Kamu sudah pergi duluan, dan..." Nada suaraku datar, tapi penuh retakan. "Kamu cuma lupa menutup pintu saat pergi." Ardan meremas rahang. "Aku masih ayahnya. Lalu buktikan," tantangku. "Bukan ke aku, ke Naira." Ardan terdiam, kehilangan kata. Seperti biasa, ia tidak punya jawaban ketika diminta bukti nyata. Saat aku hendak berbalik masuk, ia memanggilku. "Kamu cuma emosi. Kamu ketemu laki-laki itu terus kamu pikir. Apapun yang kamu bayangkan tentang Bagas," potongku cepat, "itu terjadi karena kamu sendiri pergi. Kamu yang membuat ruang kosong itu, dan bukan aku." Ardan terlihat terpukul oleh kata-kata itu. Untuk sesaat, aku melihat laki-laki yang dulu pernah begitu kucintai bukan pria asing yang sibuk memainkan dua kehidupan. "Aku mau Naira bahagia," katanya lirih. "Aku mau semuanya kembali kayak dulu." Aku menggeleng pelan. "Terlambat." Ardan mengangkat wajah, matanya merah. "Jadi, kamu beneran mau pergi?" Aku menarik napas, merasakan keputusan besar seperti batu di dadaku. Kalau itu satu-satunya cara Naira bisa terlindungi, iya. Ardan terbelalak. "Kamu nggak akan bisa," katanya dengan suara patah. "Aku nggak akan biarin." Aku menatapnya, tatapanku tajam, tidak lagi goyah seperti dulu. "Kamu sudah nggak punya hak untuk melarang apapun." Saat aku hendak masuk kembali ke rumah, suara langkah cepat terdengar di belakangku. Bagas muncul dari arah gerbang, wajahnya cemas karena melihat Ardan berdiri begitu dekat denganku. "Ada apa ini?"
Tanya Bagas, siap melindungi kapan saja. Ardan memandangku, lalu memandang Bagas, dan sesuatu di wajahnya berubah menjadi gelap. Jadi ini beneran, lirihnya. Kamu benar-benar mau gantiin aku. Aku menggeleng pelan. Aku cuma mau Naira punya seseorang yang hadir. Itu saja. Ardan mengembuskan napas panjang, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak pernah ia hargai saat masih memilikinya. Ia menatapku terakhir kali, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Ketika mobilnya menghilang di tikungan, aku hampir roboh. Bagas memegang lenganku, menahan tubuhku yang goyah. Kamu aman sekarang, katanya pelan. Tidak, aku tidak aman. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa tidak lagi harus menghadapi ketakutan itu sendirian. Tapi perasaan itu hanya berlangsung beberapa detik, sebelum dunia kembali menguji seberapa kuat aku sanggup berdiri. Begitu Ardan menghilang di tikungan, lututku benar-benar kehilangan tenaga. Bagas menopangku dengan sigap, seolah sudah hafal bagaimana tubuhku selalu retak setiap kali Ardan muncul. Aku menarik napas dalam-dalam, tapi dada terasa begitu sesak, seolah seluruh udara di dunia tidak cukup untuk membuatku tenang. Ayo masuk dulu, kamu kedinginan, kata Bagas pelan. Aku mengangguk, meski langkahku goyah. Begitu pintu tertutup, keheningan memenuhi ruang tamu. Hanya detak jam dinding yang terdengar, namun bahkan suara itu terasa seperti gema dari hidup yang sudah tak sama lagi. Bagas menyodorkan segelas air. Kamu gemetar, katanya. Aku takut Naira lihat semua ini, jawabku lirih, suaraku pecah di akhir kalimat. Bagas menatapku lama, lalu duduk di sampingku, memberi jarak tapi tetap cukup dekat untuk membuatku merasa tidak sendirian. Kamu sudah sangat kuat. Kamu nggak perlu memikul semuanya sendirian lagi. Kalimat itu, sederhana tapi menusuk, akhirnya membuat air mata yang sejak tadi kutahan jatuh begitu saja. Aku memeluk wajahku, menutup rapuhku dari dunia, tapi Bagas tidak mendekat atau menyentuh tanpa izin. Ia hanya berjaga, seperti benteng yang diam tapi kokoh. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, ucapku dalam isak pelan. Naira, dia terlalu kecil buat semua ini. Mulai dari melindungi dia, jawab Bagas lembut. Dan itu sudah kamu lakukan. Kamu ibu yang baik. Aku menunduk, terisak lebih keras. Sudah lama tidak ada yang mengakui itu. Ardan terlalu sibuk membagi hidupnya antara dua rumah, dua peran, dua kebohongan, hingga mengabaikan peranku sebagai seseorang yang selalu menjaga keluarga yang ia tinggalkan. Beberapa menit berlalu sebelum aku bisa bernapas lebih stabil. Bagas berdiri. Aku cek rumah dulu ya, takutnya Ardan balik lagi atau Maya datang, katanya. Aku mengangguk lemah, merasa sedikit lebih aman. Bagas menghilang keluar rumah. Aku duduk sendirian, membiarkan sunyi menyelimuti ruangan. Tapi keheningan itu retak ketika ponselku kembali bergetar. Nomor yang sama, nomor Ardan. Aku menatap layar ponsel dengan jantung berdegup keras. Terlintas kemungkinan buruk kecelakaan, ancaman, atau sesuatu yang bisa membahayakan Naira. Aku mengangkat telepon dengan tangan bergetar. Ada apa lagi, Dan? Suara di seberang sana pecah, penuh emosi yang tidak pernah kudengar darinya. Aku nyesel. Aku menutup mata. Tentu saja ia menyesal setelah semuanya hancur. Ardan, jangan mulai. Tolong dengerin aku sekali ini aja. Suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Tapi kamu nggak ngerti apa yang aku rasain. Karena kamu nggak pernah jelasin apapun, jawabku tajam. Aku kalah sama diriku sendiri, katanya lirih. Aku kehilangan kamu, kehilangan keluarga kita, karena kebodohan yang aku pelihara sendiri. Kata-katanya menusuk, tapi tidak lagi membuatku runtuh seperti dulu. Aku cuma minta satu hal, lanjutnya. Jangan jauhin Naira dari aku. Aku terdiam, bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena hatiku sudah terlalu lelah untuk kembali bertarung demi seseorang yang tidak tahu menjaga. Aku nggak akan jauhin Naira, jawabku akhirnya. Tapi kamu harus hadir, bukan cuma datang ketika nyesal. Ardan terisak pelan,
seperti seseorang yang baru menyadari betapa berharganya sesuatu setelah kehilangannya. Aku bakal berubah, katanya. Aku menggeleng meski ia tidak bisa melihat. Kamu sudah terlambat berubah untukku, dan... Tapi mungkin belum terlambat untuk Naira. Telepon terputus. Aku mematung. Bagas masuk kembali dari luar, memastikan situasi aman. Ia menatapku, menangkap perubahan ekspresi yang tidak mampu kusembunyikan. Ardan, tebaknya. Aku mengangguk pelan. Dia bilang dia menyesal, jawabku, suara kecil dan kosong. Bagas duduk di sampingku lagi, kali ini lebih dekat. Kamu percaya? Aku percaya dia menyesal. Aku menarik napas panjang, tapi aku nggak yakin dia siap memperbaiki apapun. Bagas menatapku lama, kemudian berkata perlahan, dan kamu? Kamu siap mulai lagi tanpa dia? Pertanyaan itu menggema seperti palu besar yang menghantam pintu hatiku. Aku belum tahu, jawabku jujur. Yang aku tahu, aku mau Naira aman, bahagia, dan aku mau hidup tanpa takut. Bagas mengangguk pelan, tidak menekan, tidak memaksakan harapan. Hanya memahami. Dan entah kenapa, di tengah rumah yang berantakan oleh luka dan ketakutan, bagian kecil dalam diriku merasa seperti baru saja menemukan langkah pertama menuju rumah yang baru. Bukan karena Bagas, bukan karena Ardan, tapi karena aku akhirnya berani memilih diriku sendiri. Perjalananku tidak berakhir pada malam itu. Air mata, luka, ketakutan, juga keberanian yang kupaksakan tumbuh dari reruntuhan semuanya membentuk diriku menjadi seseorang yang tidak lagi sama dengan perempuan yang dulu hanya menunggu dan berharap. Aku belajar bahwa tidak semua kisah keluarga berakhir dengan kembali bersama. Tidak semua restu datang dari masa lalu. Tidak semua cinta bisa diselamatkan hanya karena kita pernah berjanji. Tapi ada satu hal yang pasti, aku tidak lagi berjalan tanpa arah. Ardan mungkin tetap menjadi bagian dari hidup Naira, tapi tidak lagi menjadi pusat dari hidupku. Ia harus belajar menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Jika ia ingin tetap menjadi ayah bagi Naira, ia harus membuktikannya tanpa kebohongan, tanpa setengah hati, dan tanpa menjadikan kami bayangan yang ia kunjungi hanya saat merasa bersalah. Bagas bukan pahlawan yang datang menyembuhkan segalanya. Ia hanyalah seseorang yang hadir saat aku nyaris runtuh, mengingatkanku bahwa seseorang yang baik tidak akan membuatku merasa bersalah karena ingin bahagia. Mungkin ia akan menjadi titik terang. Mungkin tidak. Yang jelas, aku kini tahu bahwa cintaku tidak boleh lagi diberikan pada seseorang yang tidak siap menjaganya. Dan aku adalah perempuan yang akhirnya mengakui bahwa bertahan bukan selalu tanda kekuatan, kadang melepaskan justru adalah bentuk keberanian yang paling jujur. Untuk Naira, aku akan terus melangkah. Menguat untuknya, tersenyum untuknya, hidup untuknya. Karena setelah segala badai itu, aku memahami satu hal yang tidak pernah berubah. Rumah bukan tentang siapa yang tinggal bersamamu. Rumah adalah tentang siapa yang tidak pernah membiarkanmu menghadapi dunia sendirian termasuk dirimu sendiri. Dan disinilah aku berdiri, menutup kisah lama, sambil membuka pintu untuk masa depan yang tidak perlu lagi kutakuti.